Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya teknologi memudahkan pekerjaan kita. Artinya dulu mungkin orang melakukan sesuatu dengan manual, tetapi sekarang dengan bantuan teknologi semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Berbicara mengenai teknologi, telah hadir di studio podcast kami Weni Angeliana dengan inovasinya pemajuan UMKM makanan khas Palembang melalui teknologi sederhana. Weni Angeliana ini merupakan mahasiswa pada program studi teknik industri Fakultas Sains and Teknologi dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Penasaran kan dengan inovasinya? Langsung saja kita sapa Weni Angeliana. Selamat datang Weni di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Iya. Bagaimana dengan proses kuliahnya? Sudah offline atau masih tetap online? Untuk proses kuliah sendiri masih online Bu, karena kan suasana pandemi masih belum kondusif, jadi dari rektornya sendiri belum mengizinkan untuk online, untuk offline. Jadi masih dengan daring ya? Iya. Apa sih kendala ketika melaksanakan perkuliahan dengan daring? Lebih ke paling pertama tuh sinyal Bu, karena kan daring kita pakai internet Ya, kan. betul. Kebetulan di daerah saya itu masih kesulitan untuk internet, semisal dia itu kondisi cuacanya hujan. Buruk ya, betul. Terus kesulitan kedua itu karena selama daring untuk proses belajarnya sendiri seperti kayak tugas-tugas itu kan banyak kan yang tidak bisa kita lakukan sendiri Bu. Misalkan harus bekerja kelompok, berdiskusi, Iya, jadi agak sulit dengan situasi daring ya. Iya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga yang harus berkontribusi ataupun harus bersama-sama di sekolah maupun di universitas bisa menjalaninya dengan secara offline gitu ya. Baik, terkait dengan inovasinya pemajuan UMKM makanan khas Palembang. Ini latar belakangnya apa? Kemudian makanan khas Palembang apa yang dibuat atau dijadikan inovasi? Untuk latar belakang dari teknologi sederhana yang dari saya itu sendiri, saya melihat dari UMKM itu masih bekerja dengan tenaga manusia, tenaga pekerjanya sendiri. Jadi dari sana saya melihat semisal kita buat teknologi sederhana untuk membantu mempermudah pekerjaan mereka, mungkin produktivitas dari UMKM itu sendiri bisa sedikit meningkat Bu. Produknya sendiri apa ini? Kemplang. Oh, kemplang. Ya. Jadi teknologi yang diterapkan ini seperti apa? Alat pemotong kemplang. Jadi kan untuk kemplang itu sendiri setelah diolah, kemudian dikukus, kemudian didiamkan selama 1 malam. Setelah itu baru dipotong. Baik. Nah, di proses pemotongan itu saya lihat banyak pekerja UMKM masih menggunakan tenaga manual, manusia, ya, manual ya. Manual pisau. Mungkin ada alat, teman-teman di rumah mungkin pernah lihat alat yang memang pernah dibuat tapi masih tetap tenaga manusia. Itu saya mikirnya dari sana kami mau coba mempermudah pekerjaan mereka dengan membuat mesin potong kemplang itu sendiri. Jadi nggak perlu tenaga manusia lagi, hanya perlu operatornya. Baik, nah itu mesinnya sendiri tenaganya apa sehingga tidak harus menggunakan tenaga manusia? Kami mengadaptasi dari tenaga dinamo Bu. Jadi dari dinamo itu sendiri memberikan gerakan memutar rotasi ke
pisau untuk memotong kemplangnya. Jadi operatornya itu hanya perlu memegang adonan kemplangnya itu tinggal didekatkan sama kemudian dia pisau. berputar Jadi gitu ya. pisaunya muter sambil memotong Gitu. Nah, itu dengan ketebalan berapa senti? Kami memperkirakan 6 sampai 7 mili. 6 sampai 7 mili ya. Jadi dia dengan alat tersebut dia mempunyai ketebalan yang sama untuk setiap ukuran kemplang yang dalam bentuk masih basah ya, belum bentuk yang kering atau yang jadi gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ukuran ini sampai ke 6 sampai 7 mili ini, berapa lama percobaan yang dilakukan dan apa saja sih kendala yang dirasakan selama mendapatkan ini loh yang cocoknya ukurannya 6 sampai 7 mili? Untuk sampai ke situ kami belum sampai, Bu, sebenarnya. Karena kan pertama kali coba itu sudah pas mesin pertama sudah jadi, itu kami coba masih tipis-tipis hasilnya. Mau diperbaiki lagi mesinnya nggak ada waktu, karena kemarin sudah kebetulan nih alat itu kami ikut lombakan, lomba yang kemah budaya kaum muda itu. Oke, betul. Jadi sudah waktunya lomba kami ke Jakarta, jadi mesinnya belum sempat diperbaiki lagi. Tapi itu sudah diuji coba dengan adonan kemplang basahnya gitu ya? Iya, sudah. Hasilnya masih tipis-tipis. Masih Bu. tipis-tipis juga. Tidak sama dengan yang kalau orang potong manual gitu ya. Iya. Dicobakan di mana? Di kampus atau kepada si pengrajin atau apa namanya yang punya UMKM kemplang gitu? Di kampus dulu. Pertama kali kami cobanya di kampus. Jadi kami beli adonan dari UMKM-nya sendiri, biar tahu tekstur yang mereka buat tuh gimana kan. Kami coba di kampus, itu hasilnya. Masih tipis ya? Masih butuh pengembangan. Masih butuh pengembangan, baik. Nah, ketika menguji coba dengan ukurannya si adonan dari satu UMKM, tentunya kan ada dilihat hasilnya kan tipis gitu ya. Apa yang terbersit ketika mendapatkan hasil ini tidak seperti harapan kita gitu? Mungkin lebih ke ininya, kami perkirakan lebih ke pisaunya. Karena kan kemarin itu jarak antara pisau sama tempat alas untuk adonan kemplangnya masih terlalu dekat. Jadi dia karena dia dekat, makanya dia terlalu tipis. Berarti yang harus Anda modifikasi mungkin pisaunya dan juga jarak antara tempatnya dengan pisau, sehingga dia akan lebih lebih tebal lagi hasilnya, seperti hasil yang diharapkan. Anda lihat nggak misalnya gini, Anda ambil yang dari UMKM, hasilnya Anda bandingkan dengan yang Anda hasilnya si alat Anda gitu. Di mana letak perbedaannya? Hasil potongannya? Iya, hasil potongannya. Kalau yang UMKM kan memang mereka sudah bisa memperkirakan ya. Nah, itu memang kalau kemplang kan bulat, Bu. Jadi antara sisi sini sama sisi sini ada perbedaan, yang hasil potongan mereka tuh agak berbeda. Nah, kalau yang kami tuh sini tebal, cuman nanti hasil yang sini tipis banget gitu. Jadi dia belum tidak stabil antara ininya ya. Mungkin pas memutar itu dengan memotong dia belum sinkron, sehingga ketika dia memutar dia mungkin mendapatkan bagian tebal, ketika memotong dapat bagian yang tipis. Jadi tentu saja perlu modifikasi alatnya ya. Baik, nah tujuannya sendiri apa sih alat ini? Ketika melihat terbersit nih sesuatu di benaknya si Weni bahwa saya mau buat alat ini nih gitu. Karena yang pertama itu kami mau membantu UMKM itu sendiri, Bu. Memang untuk produksi kemplang itu ada yang sudah dalam bentuk pabrik. Pabrik kan lebih advance. Iya, lebih besar kan produksinya. Nah, itu kami mau coba membantu UMKM
Karena kan di Sumsel juga UMKM itu sendiri banyak kan, UMKM Bu. Kemplang khususnya ya, Iya, betul. Jadi kami mau bantu bagaimana mereka bisa menghasilkan produk lebih banyak tanpa membutuhkan tenaga sama biaya yang lebih besar kan. Kemudian karena kami ikut perlombaan yang kemah budaya kemarin, itu kami mau memajukan makanan khas tradisional Palembang betul itu sendiri. sekali. Nah, Memang kemplang tidak hanya dari Palembang betul. kan, kami ada juga yang dari Bangka Betul, kan. betul. Nah itu kami mau mencoba memajukan, melestarikan kemplang yang memang asli dari Palembang. Baik. Nah, alatnya sendiri itu berapa biayanya dan dalam pengembangannya sampai mendapatkan alat potongnya itu berapa lama dibutuhkan waktu? Kemarin sampai 2 bulan. 2 bulan itu sudah termasuk Uji coba, observasi ke UMKM-nya. Untuk pemotongan kemplang itu sendiri mereka butuh waktu berapa lama sih. Nah itu jadi kami coba adaptasi ke alat, semoga alat itu bisa memperpendek waktu produksi. Satu mesin itu berapa biayanya? Kosnya? Sudah kami hitung-hitung itu sekitar 4 juta. 4 juta. Karena kan pakai mesin dinamo itu, Bu. Dinamo itu. Terus untuk bahan utamanya itu sendiri kami pilih aluminium karena kan ramah sama bahan makanan kan. Betul, betul. Iya. Nah itu dengan alat yang sedemikian rupa itu alatnya dirakit atau dia sistemnya tinggal dipasang atau memang ada komponen tertentu yang harus dibuat sehingga alatnya bisa bekerja? Itu kami buatnya sudah dalam satu set. Jadi operatornya nggak perlu masang-masang lagi, nggak perlu setup lagi gitu, Bu. Jadi tinggal pakai aja. Ketika perakitan gitu ya kan dibutuhkan lumayan lama 2 bulan. Nah itu bahan-bahannya didapatkan mudah gitu, maksudnya ada di sekitar keliling kita atau harus dipesan dulu ya tempat yang di luar kota gitu sehingga lama untuk merakit alat ini? Lama perakitan alatnya itu sebenarnya hanya 3 minggu, Bu. Karena kan untuk peralatan bahan-bahannya sendiri itu mudah didapatkan di daerah Palembang sini kan. Yang bikin lama itu karena kami butuh observasi ke UMKM-nya, terus butuh pengolahan data lagi gitu, Bu. Mungkin lebih lama ke proses observasi. Observasi ya. Untuk alat sendiri cuma 3 mingguan gitu ya. Baik. Nah, ini sudah dibuat berapa banyak alatnya sehingga bisa diobservasi ke UKM-UKM? Sebenarnya baru 1, Bu, karena kan memang mepet sama waktu lomba. Jadi yang terbuat baru 1. Oh, jadi seperti pilot project gitu ya. Iya. Dan diberikan atau dikasih kepada UKM untuk diobservasi dulu penggunaan alatnya. Baik. Dalam pengembangan alat tersebut gitu ya, harapan apa ke depannya sehingga alat ini bisa berguna untuk UKM dan dapat membantu mereka memotong si adonan kemplang tadi? Kami lebih berharap ke investor sih, Bu, ya, karena kan sebenarnya semua dana yang kami buat untuk alat ini kami peroleh dari kampus sendiri. Jadi untuk kedepannya kami harap ada bantuan dari pihak luar, dari pihak luar untuk bisa kami mereduksi biaya dari alat pembuatan alat itu sendiri. Jadi alatnya lebih murah gitu, Bu, lebih terjangkau harganya bagi UMKM itu sendiri. Kami memang menerapkan untuk sewa sih, Bu, tapi setelah dihitung-hitung per bulan memang masih butuh dana yang lumayan besar. Untuk sewa gitu ya. Lebih mending kita buat gitu ya, artinya setelah kita buat dan beli itu menjadi milik kita sendiri gitu ya. Untuk seterusnya dipakai. Baik. Kesan-kesan setelah ini diuji cobakan kemudian diobservasi dari berbagai UKM? Kesannya sih senang sih, Bu, ya, karena kan
hasil penelitian kita sendiri, hasil percobaan uji coba kita sendiri itu setidaknya bisa membantu orang lain. Karena memang dari prodi kita sendiri, TI UKMC memang mengajarkan bagaimana sih kalian melihat masalah, menemukan masalah, terus mencari dan memecahkan solusinya. Jadi harapan kedepannya juga ini bisa berguna bagi UMKM ya. Dalam hal pengembangannya, apa sih yang mau ditambahkan lagi atau mau dimodifikasi lagi dari alat ini? Untuk pengembangannya sendiri mungkin lebih ke yang jaraknya alas gitu ya, itu sama pemotongnya, kemudian bentuknya juga yang lebih sama semua ya bentuknya sama. Ya. Terus mudah dipindah-pindah gitu Bu. Portable UMKM, gitu ya. Begitu. Begitu. Kan tempatnya kecil. Kan, jadi mau buat yang memang mudah mereka pakai gitu. Baik. Terakhir ini pesan-pesan kepada inovator, kepada teman-teman dan juga mungkin kepada UMKM di Sumatera Selatan. Silakan. Untuk teman-teman inovator yang mungkin sedang nonton acara ini, saya berharap kalian tetap terus menemukan ide-ide yang memang menurut kalian sangat bermanfaat, sangat berguna bagi orang-orang yang memerlukan, dan jangan pernah malu untuk berinovasi, mengemukakan inovasi kalian. Jadi setidaknya dapat mempermudah pekerjaan orang lain. Baik, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam hal pembuatan inovasi ini. Ya, untuk siapapun, semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan, proses pengembangan inovasi yang telah saya buat, saya mengucapkan terima kasih untuk rektor, untuk dosen pembimbing terutama yang sudah membantu kami dari awal sampai akhir alat itu jadi. Kemudian untuk Gubernur Sumatera Selatan yang sudah membantu pula dalam proses kemudahan kita untuk menguji coba alat itu sendiri, sehingga kami tahu kekurangan alat itu, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dimodifikasi lagi. Baik, terima kasih atas kehadiran Weni Anjeliana dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Mudah-mudahan inovasinya lebih berkembang lagi sehingga memberikan manfaat bagi UMKM Kemplang khususnya dan juga kepada Sumatera Selatan pada umumnya. Untuk informasi lebih lanjut dan Anda bisa memberikan komentar, like and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Kami tunggu saran dan kritiknya di podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.